Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang koperasi dan lembaga simpan pinjam. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-7, ya, kita akan membahas tentang sistem dan prosedur koperasi. Seperti biasa, saya akan mengutarakan mutiara hikmah, sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak tergesa-gesa atau ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la di Musnadnya nomor 4 2006, Al-Baihaqi di As-Sunanul Kubra, dan yang lainnya. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita harus melakukan pekerjaan, ya, tidak tergesa-gesa atau dilakukan dengan tenang. Nah, ini kaitannya dengan materi perkuliahan kita adalah bahwa dalam menjalankan atau mengelola koperasi atau lembaga simpan pinjam, ya, kita harus melakukan pengelolaan tersebut secara baik dan benar, ya, atau tidak tergesa-gesa atau dilakukan secara tenang. Berikut adalah materi perkuliahan kita. Pertama, kita akan diskusi, ya, mengenai pengantar dahulu mengenai materi ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang rencana kerja tahunan koperasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prosedur operasional. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang sistem dan aplikasi. Berikut adalah gambaran besar perkuliahan kita, ya. Saat ini kita akan masuk ke membahas tentang operasional dan keuangan. Berikut adalah pokok bahasan kuliah koperasi dan lembaga simpan pinjam. Untuk materi ke-7 ini kita akan membahas mengenai manajemen operasional koperasi dan lembaga simpan pinjam. Sebagai pengantar, ya, perkuliahan kita kali ini, apa sih yang akan kita bahas tentang sistem dan prosedur dalam koperasi dan lembaga simpan pinjam ini? Ya, pertama, koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah harus dikelola dengan baik, ya, atau di-manage. Kedua, manajemen merupakan sebuah proses yang menggabungkan ilmu dan seni dalam membuat perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, ya, atau lazim kita kenal dengan akronim POAC, ya, POAC, ya, Planning, Organizing, Actuating, and Control. Yang ketiga, manajemen yang baik akan menjadikan proses operasional koperasi dilaksanakan secara profesional, sehingga bisnis koperasi dapat bertumbuh. Dan materi kali ini akan membahas tentang manajemen operasional koperasi yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan prosedur proses kerja, hingga penggunaan sistem dan aplikasi yang membantu proses operasional agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ya, jadi kita akan membahas tentang sistem dan prosedur yang dalam koperasi, ya, dalam operasional koperasi. Untuk apa sih sistem dan prosedur tersebut? Ya, sistem dan prosedur dibuat atau disusun agar proses operasional koperasi berjalan dengan baik. Dengan proses yang baik, kita berharap hasilnya juga pun akan menjadi baik. Seperti itu. Baik, kita mulai. Tadi sudah kita bahas bahwa tahapan pertama dalam manajemen itu adalah perencanaan. Oleh sebab itu, koperasi atau lembaga simpan pinjam syariah juga harus membuat rencana kerja. Ini masuk dalam tahapan perencanaan. Strategi dan sasaran koperasi dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan koperasi dalam kurung syariah.
ya, artinya koperasi konvensional dan syariah, atau disingkat dengan RKATK, garis miring S. Nah, rencana kerja tahunan ini dan anggaran koperasi dan lembaga simpan pinjam syariah ini setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rencana strategis tahunan, yang ketiga ada sasaran, strategi kebijakan dan program kerja, dan yang terakhir ada proyeksi keuangan tahunan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pada bagian pendahuluan, ya, berisi antara lain visi, misi, dan tata nilai. Visi, misi, dan tata nilai ini tentu mendasari proses kerja koperasi dalam aktivitas operasional dari koperasi tersebut. Koperasi harus memiliki visi, misi, dan tata nilai yang dirumuskan di awal pendirian koperasi. Jadi pada awal pendirian koperasi itu sudah harus ditentukan visi dan misinya, serta tata nilai yang mendasari aktivitas koperasi tersebut. Visi koperasi harus mencerminkan semangat usaha bersama menuju kesejahteraan bersama. Nah, untuk koperasi syariah, visi tersebut juga harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun misi dari koperasi merupakan penjabaran dari visi yang dituju, dan tata nilai koperasi syariah merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya. Ya, jadi kalau tata nilai itu, dia akan menjadi budaya kerja di dalam menjalankan aktivitas koperasi. Nah, jadi ini gabungan dari koperasi baik yang konvensional maupun syariah. Dua-duanya tetap harus memiliki visi dan misi, yaitu bagaimana koperasi tersebut di masa depan. Contohnya misalnya koperasi global mulia, ya, kita ingin berharap 5 tahun ke depan koperasi global mulia dapat memiliki aset sebesar 500 miliar, contoh seperti itu. Nah, itu adalah visi. Misinya bagaimana? Ya, kita menjalankan marketing, penjualan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tata nilai adalah yang mendasari koperasi tersebut. Misalnya integritas, ya, jujur, amanah, seperti itu, profesional, dan seterusnya. Bagian kedua dari pendahuluan ini adalah arah pengembangan koperasi syariah. Koperasi syariah harus mempunyai arah pengembangan yang akan bisa memprediksi pengembangan koperasi di jangka panjang 5 tahun mendatang. Tadi ya, kita ingin seperti apa di 5 tahun mendatang. Arah pengembangan tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa program kerja yang dapat dibagi menjadi program kerja harian, bulanan, dan tahunan. Jadi kita pengen apa 5 tahun ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, kita tentu harus membuat program kerja, ya, aktivitas-aktivitas apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Program kerja ini kita bagi menjadi program kerja tahunan, bulanan, harian, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian prediksi pengembangan koperasi pada jangka panjang akan dapat menumbuhkan semangat dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan koperasi dari semua pihak yang ada di dalam kepengurusan koperasi tersebut. Ya. Jadi kalau kita bekerja atau menjalankan aktivitas di koperasi ini, terutama bagi pihak-pihak yang mengelola koperasi, ya, kita tentu harus mempunyai tujuan, harus mempunyai target. Ya. Agar apa? Agar kita bisa semangat dalam menjalankan aktivitas tersebut. Ya. Dan juga dengan adanya target atau tujuan tersebut, ya, kita juga akan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah bekerja, ya, tentu ada target yang harus dicapai dan tentu ada arah ke depannya seperti apa. Nah, tujuan tersebut menjadi motivasi dan juga menjadi penyebab dari kita untuk berkomitmen untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Jadi arah pengembangan dan koperasi syariah ini menjadi salah satu bagian dari pendahuluan di rencana kerja tahunan. Yang ketiga adalah analisis potensi pasar. Ya, tentu kita harus melihat potensi pasar seperti apa. Dalam mengembangkan koperasi atau koperasi syariah, pengurus maupun pengelola harus mengumpulkan data potensi usaha yang mungkin dapat dikembangkan. Nah, ini tentu kita harus melakukan analisis data, ya, analisis data. Misalnya contoh, berapa sih jumlah penduduk di daerah tersebut, ya. Dari jumlah penduduk tersebut, apa sih pekerjaan mereka,
Berapa sih yang menjadi petani, berapa sih yang menjadi pedagang, berapa sih yang menjadi karyawan atau pegawai, dan seterusnya. Istilahnya dikenal dengan data demografi. Data tersebut akan memberi gambaran kepada potensi pasar bagi koperasi syariah tersebut, sehingga arah pengembangan koperasi syariah menjadi terukur. Jadi misalnya kita mau menyasar siapa nih? Ternyata mayoritas adalah petani misalnya. Oke, berarti kita coba untuk menargetkan pangsa pasar di segmen petani seperti itu. Dengan adanya data mengenai potensi pasar, maka koperasi dapat menyusun rencana bisnis seperti membuka lini usaha baru, membuka cabang baru, dan lain sebagainya. Contoh misalnya di lini usaha baru, kita coba memberikan pembiayaan untuk pertanian, ya seperti itu, misalnya memberikan modal untuk pupuk, untuk alat-alat pertanian, dan seterusnya. Ataupun kita membuka cabang baru, ya, misalnya contoh ada di kelurahan A, di situ mayoritas petani, 70% penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Oke, kita mungkin karena kita ingin menyasar pasar petani, kita coba membuka cabang di kelurahan tersebut, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, data potensi pasar juga dapat digunakan untuk memprediksi target penjualan dan pendapatan untuk koperasi syariah pada tahun berjalan. Ya, tentu kita dari adanya potensi pasar ini kita berharap dapat berapa sih, gitu ya. Istilahnya market share kita berapa sih? Misalnya dari total 1.000 kepala keluarga, kita targetkan misalnya anggaplah 10%, berarti 100 konsumen, ya, 100 pelanggan yang akan menjadi pelanggan atau menjadi nasabah dari koperasi kita. Nah, jadi bagian ketiga dari pendahuluan adalah analisis potensi pasar. Ya. Tadi sudah ada visi misi dan tata nilai, kemudian strategi ke depan seperti apa. Nah, yang ketiga kita melakukan analisis potensi pasar. Ya. Nah, strategi dan potensi pasar ini harus saling berkait, ya, jangan antara strategi dengan potensi pasar, jangan sampai strategi kita tidak sesuai dengan potensi pasar yang ada, sehingga agak sulit untuk dicapai seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk segmen pasar yang dibidik. Ya, kita masuk ke rencana strategis tahunan. Jadi setelah pendahuluan masuk ke rencana strategis tahunan. Ya, jadi udah mulai teknis nih kita sekarang. Pertama, segmen pasar yang dibidik. Ya. Segmen pasar yang paling baik dibidik oleh koperasi syariah adalah niche market, ya, atau curug pasar, yaitu segmen pasar atau segmen nasabah yang lebih spesifik. Nah, niche market ini seperti apa sih? Nah, contohnya adalah misalnya kalau kita bicara segmen pasar komputer itu ada dua, ya, ada PC, ada laptop, ada lain-lainnya juga, ya. Nah, laptop yang seperti apa? Laptop untuk pelajar atau mahasiswa. Ya. Mungkin ada laptop untuk gaming, laptop untuk desain grafis, untuk video editing, dan seterusnya. Kita untuk ini nih, kita coba pangsa pasarnya adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, kemudian ada pilihan lagi nih, apakah yang low spec, middle spec, atau high spec, ya. Jadi kalau kita bicara niche market, itu kita tentu lebih spesifik lagi. Misalnya kita akan coba menggarap pasar komputer untuk laptop, untuk pelajar atau mahasiswa, untuk low spec, ya. Untuk spek-spek yang tidak terlalu tinggi, gitu, ya. Ini disebut dengan niche market. Dalam konteks koperasi syariah, misal pada jasa simpan pinjam pembiayaan, maka pangsa pasar yang dibidik adalah pangsa pasar non-fixed income, seperti UMKM. Nah, ini kita sebut sebagai niche market. Atau dengan kata lain, segmen pasar yang tidak digarap oleh perbankan atau institusi keuangan besar lainnya. Nah, jadi mungkin untuk masyarakat non-fixed income ini tidak dibidik atau tidak ditangani oleh perbankan, ya. Kenapa? Karena ada beberapa persyaratan yang mungkin tidak dapat mereka penuhi, ya. Nah, di sini ada penjelasan, ya, strategi niche market atau ceruk pasar hanya menjadi sebagian kecil pasar, yaitu segmen pasar lebih spesifik atau lingkup konsumen yang lebih kecil. Dengan kata lain, niche market merupakan segmentasi dari industri yang lebih luas alias mass market, ya.
Ini penjelasan lagi, non-fixed income itu adalah segmen nasabah yang tidak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Contohnya adalah pedagang. Nah, segmen lainnya adalah fixed income, adalah segmen yang memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Contohnya adalah karyawan. Ya. Nah, bagian kedua untuk rencana strategis tahunan ini, kita akan menganalisis kompetitor kita atau pesaing. Ya. Kompetitor adalah entitas usaha lain yang memiliki model bisnis atau menjual produk yang sama dengan koperasi syariah. Untuk koperasi barang atau jasa non-keuangan, maka kompetitor adalah perusahaan yang menjual produk barang atau jasa yang sama. Untuk koperasi syariah atau koperasi syariah jasa keuangan, kompetitor dapat dipetakan yaitu rentenir ataupun koperasi lainnya. Nah, sementara bagi koperasi karyawan, cenderung tidak memiliki kompetitor, sehingga dapat lebih fokus pada jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan. Nah, jadi selain kita menganalisis potensi pasar, ya, kemudian kita membuat rencana kerja, rencana strategis, kita juga harus melakukan analisis kompetitor. Ya. Karena namanya bisnis itu tentu akan ada kompetisi, ya. Kita juga harus melihat siapa sih kompetitor kita, apa yang mereka lakukan, sehingga kita apa strategi yang bisa kita jalankan untuk dalam tanda kutip memenangkan kompetisi ini. Ya. Ini berikut masing-masing koperasi tentu memiliki kompetitor yang berbeda, ya. Koperasi barang atau produsen akan kompetitornya berbeda dengan koperasi jasa keuangan, ya, seperti itu. Nah, sementara kalau yang terakhir ini koperasi karyawan atau mungkin koperasi mahasiswa, ya, cenderung tidak memiliki kompetitor, ya, karena memang pangsa pasarnya seperti itu. Misalnya contoh koperasi mahasiswa Global Mulia, sudah jelas pangsa pasarnya, ya, dan tidak ada kompetitor karena di lingkungan kampus Global Mulia, STB Global Mulia tentu tidak ada koperasi lain, ya, selain koperasi mahasiswa Global Mulia, tentu seperti itu. Dan yang ketiga, target keuangan yang diharapkan, ya. Rencana strategis ini juga memuat target keuangan yang diharapkan. Jadi setelah kita menentukan target pasar dan analisis kompetitor, maka koperasi syariah dapat membuat proyeksi keuangan seperti target penjualan, target profit, dan seterusnya. Ya, tentu akan bikin target nih. Tentu berdasarkan asumsi data yang ada, ya. Proyeksi keuangan dapat dibuat berdasarkan asumsi nominal rupiah yang diinginkan dari setiap transaksi penghimpunan maupun penyaluran. Ya, kalau kita bicara konteksnya koperasi simpan pinjam atau lembaga simpan pinjam, tentu ada dua, ya. Ada dua proses besar, fungsi besar. Yang pertama fungsi penghimpunan dana, dan juga ada pun fungsi penyaluran dana, ya. Nah, ini contohnya, misalnya kita ingin menargetkan nilai simpanan anggota ditargetkan meningkat 15%, sehingga setelah kita hitung-hitung, kita bisa meningkatkan penyaluran dana tumbuh sebesar 25%, dan diprediksi dengan meningkatnya penyaluran dana akan meningkatkan profit sebesar 10%. Ini contoh, ya. Jadi intinya adalah kita membuat target keuangan yang diharapkan. Nah, target ini akan menjadi acuan dari aktivitas bisnis yang dilakukan selama setahun ke depan. Jadi tadi, ya, sudah kita bahas sebelumnya, bahwa target ini tentu akan menjadi motivasi atau menjadi tujuan dari aktivitas yang dilakukan. Ya. Karena kalau kita tidak punya target, kita bingung apa yang mau kita tuju sih, seperti itu. Nah, ini kan clear kan, ketika nilai simpanan anggota ditargetkan menjadi 15%, berarti bagian penghimpunan dana akan bekerja, akan membuat program-program kerja seperti apa, sehingga bisa meningkatkan jumlah simpanan sebesar 15%. Di bagian lain, bagian penyaluran juga sama, ya. Targetnya 25%, maka program kerja apa sih yang akan dilakukan, ya. Segmen pasar apa yang akan disasar, seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang keempat, ya, termasuk dalam rencana strategis tahunan ini adalah nilai jual koperasi syariah. Ya, nilai jual ini bukan harga koperasi mau dijual, ya, tidak, ya, tapi nilai yang membuat koperasi kita itu menarik. Koperasi syariah harus memiliki value proposition atau nilai yang ditawarkan kepada para nasabah atau mitra bisnis. Ya. Value proposition ini dapat dikomunikasikan dalam bentuk tagline, ya, seperti contohnya serba murah, ya, serba murah, serba mudah, serba murah, dan serba ada. Ya, contohnya, atau pelayanan prima. Nah, ini hal-hal yang kita jual kepada pelanggan kita atau kepada mitra kita.
Selain itu, koperasi syariah diharapkan dapat memberikan image atau citra positif kepada para nasabah atau mitra bisnis seperti kantor yang layak atau suasana kantor yang nyaman. Ya, jadi physical evidence ya. Jadi istilahnya di dalam marketing itu ada physical evidence, bukti fisik. Ya, dalam konteks produk ataupun dalam konteks kantor. Kantor itu merupakan salah satu sarana untuk membentuk image ya. Jadi contohnya misalnya selain kita mengkomunikasikan value kita kepada nasabah ataupun kepada mitra kita dalam bentuk tagline, kita juga harus membangun atau fokus pada tempat kerja kita ya. Jangan sampai ketika value kita bagus, nasabah sudah tertarik, tapi ketika datang ke lokasi tempat kantornya, ternyata suasananya kurang nyaman seperti itu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana desain dari kantor tersebut, sehingga jika ada anggota yang datang ingin menyetorkan atau mengambil simpanan ya, itu merasa nyaman gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat sebuah nilai jual ya dari koperasi kita itu, sehingga bagaimana dia akan menarik pelanggan ataupun mitra. Dan yang pasti value ini adalah janji yang harus ditepati ya. Jangan sampai kita tagline-nya serba cepat tapi ternyata prosesnya lama ya. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan seluruh pihak, dengan semua tim di dalam koperasi ya, tim koperasi. Jangan sampai marketingnya bilang serba cepat tapi secara operasional tidak cepat. Nah, ini kan jadi kontradiktif gitu ya. Katanya cepat, kok lama? Nah, itu kan jadinya justru malah backfire, jadi artinya jadi senjata makan tuan. Tapi ini tetap penting ya, value proposition tetap harus ditentukan oleh kita ya sebagai pengelola koperasi. Nah, ini ada penjelasannya. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu harus tahu. Salah satu value proposition yang baik adalah manfaat yang menyelesaikan permasalahan pelanggan. Nah, jadi ada permasalahan pelanggan dan kita menawarkan solusi, dan solusi itulah menjadi value dari koperasi kita ya. Setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Jadi tidak hanya dari koperasi sih, dari setiap bisnis tentu berharap bahwa produk yang kita jual ini menyelesaikan masalah dari pelanggan. Nah, yang kelima adalah formulasi program kerja. Perencanaan strategis menentukan program kerja apa saja yang akan dijalankan. Program kerja adalah penjabaran atau implementasi dari target yang diharapkan seperti target segmen pasar, target pengumpulan dana, dan target penjualan. Contoh, untuk melayani segmen UMKM, maka koperasi syariah membuat suatu produk tabung modal, yaitu produk investasi berjangka. Nah, ini contohnya adalah program kerjanya nih. Jadi untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan penghimpunan dana, aset kas, dan juga target penjualan, maka koperasi syariah membuat produk baru nih, istilahnya tabung modal. Tabung modal bentuknya investasi berjangka. Program kerja sebaiknya dibuat sederhana, namun tetap efektif sehingga mudah dipahami para anggota koperasi dan juga realistis untuk dijalankan oleh pengelola. Ya, jadi ketika kita membuat program kerja itu harus memperhatikan beberapa aspek ya, dan juga jangan terlalu rumit ya. Kita harus tetap sederhana dalam menentukan program kerja yang mudah dipahami oleh semua pihak ya, sehingga dalam menjalankan program kerja tersebut tidak terjadi salah paham ya, atau kesalahan-kesalahan yang tidak perlu gitu ya. Dan yang pasti program kerja ini harus efektif untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu sasaran strategi kebijakan dan program kerja. Ya, ini antara lain ya. Jadi selain yang dijabarkan di sini, tentu akan ada bagian-bagian lain. Ini hanya contoh saja. Misalnya kita bicara kita membahas dalam fungsi marketing ya.
sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Sasaran dana marketing adalah terhimpunnya dana pihak ketiga dan menyalurkannya guna mendapat keuntungan sesuai target. Nah, ini sasarannya nih. Kita harus dapat dana untuk funding dan juga menyalurkannya untuk lending seperti itu ya. Nah, strateginya apa sih? Strateginya bisa contohnya membuat leaflet atau brosur dan fitur produk simpanan dan produk pembiayaan, serta memberikan hadiah menarik bagi penyimpan dana di koperasi syariah. Ya, jadi ini strateginya seperti apa sih? Oh, kita ingin mensosialisasikan program kita, produk kita dengan melalui leaflet, ya, media leaflet, brosur, media promosi, dan juga kita membuat produk simpanan ataupun pembiayaan, dan juga kita akan memberikan hadiah atau reward kepada nasabah atau anggota gitu ya. Kemudian dari sisi kebijakan, menghimpun dana dari anggota maupun non-anggota ataupun lembaga lainnya dan mengelolanya dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. Nah, ini kebijakannya nanti diturunkan lagi detail seperti apa gitu ya. Bagaimana teknisnya, bagaimana strateginya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah program kerja, menawarkan produk dan jasa pada anggota, non-anggota maupun lembaga lainnya. Ya, ini memang contoh-contoh yang normatif ya, tapi nanti bisa didetailkan lebih lanjut. Contoh misalnya program kerja ini, anggota misalnya bisa kita spesifikkan lagi anggota yang seperti apa, misalnya anggota yang profesi petani dan seterusnya. Atau lembaga lainnya ini kita bisa kerjasama dengan KUD misalnya, Koperasi Unit Desa. Nah, contoh lain dari fungsi operation, ya, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Sasaran dari fungsi operation adalah terciptanya kelancaran transaksi keuangan koperasi syariah dengan tertib, rapi, dan nyaman, serta dapat menjadikan laporan keuangan yang real time. Ya, ini tadi ya. Kalau kita bicara kantor, lokasi kerja tentu bicara tentang operasional ya, bagian operation. Itu bagaimana dia bisa menjadikan lokasi kerjanya cukup nyaman dan juga baik bagi pengelola atau karyawan maupun bagi pelanggan atau bagi nasabah. Kemudian dari sisi proses, bagaimana proses tersebut bisa dijalankan secara tertib ya, rapi juga. Dan yang penting juga dapat menyajikan laporan keuangan yang real time. Jadi laporan transaksi keuangan dilakukan secara real time. Sasarannya, strateginya, pertama menggunakan teori antrian dan menambah petugas sesuai kebutuhan dan melengkapi dengan software komputer ya. Jadi contoh misalnya kita menentukan strateginya adalah bagaimana caranya supaya nasabah itu jangan lama-lama mengantri ya. Jadi antrean nasabah itu misalnya kita batasi maksimal 2 orang atau 3 orang. Lebih dari itu akan ditambah kasirnya, akan ditambah tugasnya seperti itu. Yang kedua, melayani transaksi uang masuk dan uang keluar serta membukukannya setiap hari sehingga menjadi laporan yang dapat disajikan setiap saatnya. Ini standar akuntansi ya. Jadi setiap transaksi uang yang masuk dicatat atau keluar ya dicatat juga, kemudian dibuatkan laporannya. Dari sisi kebijakan, menciptakan kepuasan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat di koperasi syariah. Ya, ini terkait kebijakannya kita fokus kepada kepuasan pelayanan ya, kepuasan dari pelanggan atau mitra dari koperasi. Yang terakhir ada program kerja, melayani transaksi uang masuk dan uang keluar serta membukukannya setiap hari hingga menjadi laporan yang dapat disajikan setiap saat. Ya, ini program kerjanya tentu standar ya kalau operasional ya. Bagaimana dia menerima uang, ya, bagaimana dia menyalurkan mencatat transaksi tersebut dan seterusnya. Nah, yang terakhir proyeksi keuangan tahunan. Jadi ketika kita membuat rencana, tadi kita sudah membuat rencana dari mulai tujuan kita seperti apa ya, strateginya seperti apa, kemudian potensi pasarnya seperti apa, kompetitor seperti apa, proyeksi keuangannya target kita seperti apa. Nah, ini kita juga harus dapat membuat proyeksi keuangan ya untuk tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Proyeksi keuangan tahunan ini dilakukan dengan membuat proyeksi setidaknya 3 laporan keuangan ya, setidaknya 3 laporan keuangan.
Yang pertama itu laporan neraca, yaitu menggambarkan pertumbuhan aset dan penambahan modal. Yang kedua, laba rugi, laporan laba rugi, yaitu bagaimana target sales atau penjualan, target biaya yang dikeluarkan ya, dan juga target profitnya seperti apa. Yang ketiga adalah arus kas, kebutuhan kas seperti pencairan dana kepada nasabah pembayaran gaji. Nah, jadi kaitannya dengan tentu kalau kita ingin meningkatkan sales ya seperti misalnya pembiayaan. Jadi misalnya tahun ini kita menyalurkan pembiayaan sebesar 500 juta misalnya. Kita ingin tahun depan penyaluran dana kita meningkat dari 500 juta menjadi 700 juta misalnya contoh. Nah, 700 juta ini kan tentu akan berdampak pada kebutuhan kas ya. Kebutuhan kas ini maksudnya kebutuhan uang, ya, kebutuhan pencairan. Karena nasabah itu ketika kita sudah menyetujui nasabah untuk dibiayai, tentu harus ada uangnya, jangan sampai nggak ada uangnya. Nah, itu kan harus dipikirkan juga. Ya, itu masuk ke dalam proyeksi arus kas ini, laporan arus kas. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita bicara neraca atau balance sheet atau statement of financial position, ada 3 bagian ya, aset, liabilities, dan equities ya. Aset sama dengan liabilities ditambah equities. Nah, jadi kita bicara aset kita tahun ini berapa, kita ingin tumbuh berapa. Nah, ketika aset tumbuh itu, tumbuh dari mana nih? Apakah dari liabilities atau dari equities gitu ya. Itu satunya. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement, NOC ya. OC ini singkatan ya dari Other Comprehensive Income. Ya. Jadi income kita itu kan tidak hanya dari usaha kita ya, mungkin ada usaha-usaha sampingan yang bukan usaha utama yang juga memberikan income kepada koperasi ya atau perusahaan. Nah, setidaknya ada 3 bagian nih di laporan laba rugi, ada pendapatan, ada biaya ya, dan ada profit. Pendapatan berapa dikurangi biaya berapa, sehingga kalau dia surplus dia menjadi profit, kalau dia defisit dia menjadi rugi gitu ya. Nah, ini laporan arus kas, berapa sih kas yang masuk dan berapa sih kas yang keluar. Ya, ini perlu dibuat proyeksinya. Jadi kita bisa mengetahui kapan kita membutuhkan kas yang cukup besar, kapan kita tidak terlalu membutuhkan kas. Jadi misalnya contoh dari data yang ada, rata-rata pelanggan itu akan mengajukan permohonan itu misalnya di 10 hari terakhir setiap bulan. Nah, berarti di 10 terakhir itu kita harus memiliki atau menyediakan uang kas yang cukup besar ya dibanding 20 hari sebelumnya. Contoh seperti itu. Baik, setelah membahas rencana kerja tahunan, kita masuk ke proses operasional ya. Jadi tadi kita bicara perencanaan, kalau dari sisi manajemen itu ada POAC ya, planning. Nah, kita masuk sekarang ke organizing dan actuating. Bagaimana kita bisa mengorganize, bisa mengatur, dan mengactuating, bisa melaksanakan program kerja kita. Nah, tentu harus ada prosedur operasionalnya. Nah, ini dalam menjalankan aktivitas bisnis koperasi syariah tentu harus disusun suatu acuan standar yang harus dilakukan oleh pengurus dan pengelola. Harus ada acuan, harus ada standarnya nih. Acuan standar operasional disusun agar proses yang dijalankan dapat seragam dan tidak berbeda-beda, meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi, misalnya prosesnya itu proses penerimaan simpanan oleh kasir. Nah, ketika kasir A dan kasir B itu sama ya, tidak ada bedanya. Karena kita membuat standar proses operasional gitu ya, acuan standar operasional. Nah, acuan standar operasional ini lazim disebut dengan SOP ya, Standard Operating Procedure atau Standar Prosedur Operasional. Nah, ini bahasa Indonesianya. SOP adalah sebuah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara berurutan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi intinya adalah di setiap aktivitas dari koperasi itu, dan ini berlaku juga di perusahaan ya, harus dibuat sebuah standar prosedur
yang dilakukan secara berurutan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, contohnya misalnya teman-teman kalau ke rumah sakit atau puskesmas tentu ada poster ya. Poster misalnya mereka prosedur pendaftaran misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan SOP ya, Standard Operating Procedure. SOP disusun sedetail mungkin untuk setiap proses dan sub-proses. Nah, jadi ada proses yang gedean, ada proses yang detail. Soalnya proses besarnya penghimpunan dana. Prosesnya ada penerimaan uang simpanan, ya, pencatatan simpanan, pencatatan transaksi, dan pelaporan transaksi misalnya contoh. Jadi dari proses dan subproses. Secara high level, proses dapat dijelaskan menggunakan diagram SIPOC. Ya, SIPOC ini singkatan juga ya. SIPOC itu supplier, input, proses, output, dan customer. Adalah diagram sederhana yang memberikan gambaran umum secara high level untuk memahami elemen-elemen kunci sebuah proses bisnis. Ya. Nah, kalau teman-teman mungkin selama ini kita tahu ada input, proses, dan output ya. Saya kalau di manufacture misalnya inputnya bahan mentah, diproses demikian rupa sehingga outputnya adalah bahan jadi ya, barang jadi ya. Inputnya adalah kain, prosesnya adalah menjahit, outputnya adalah pakaian. Nah, ini input, proses, dan output. Sementara ini kita mundurkan lagi nih, kita tarik mundur dan kita majukan lagi. Supplier ini adalah pihak yang memberikan input. Nah, jadi kalau dalam input itu adalah kain, maka supplier adalah pedagang kain. Kalau dimundurkan lagi, suppliernya adalah petani ulat sutra misalnya seperti itu ya, atau petani kapas. Nah, sementara kalau customer ini adalah pihak yang memanfaatkan output kita. Tadi misalnya output kita adalah pakaian, customer kita berarti end user, masyarakat pada umumnya. Nah, ini kalau dijelaskan ya, supplier merupakan penyedia input ya untuk mendukung proses. Ya, misalnya orang, sistem atau perusahaan. Input merupakan material, manusia, metode, dan mesin yang dibutuhkan untuk jalannya suatu proses. Nah, input nih. Tadi ya contohnya kain ya. Ini supplier dari pedagang kain, inputnya kain. Proses merupakan kumpulan aktivitas baik yang bernilai tambah maupun tidak untuk mengelola input menjadi output. Ya, tadi ya dari kain dijahit. Nah, jadi proses ini adalah proses menjahit. Output merupakan produk atau jasa yang diinginkan oleh customer, ya, pakaian tadi contohnya. Customer merupakan pihak yang menggunakan output dari proses tersebut. Nah, customer dari pakaian itu ya misalnya masyarakat luas ya. Kalau misalnya kita memproduksi seragam sekolah misalnya, berarti customer kita adalah siswa ya, siswa pelajar ya. Nah, apa sih manfaatnya dalam manfaat SIPOC ini? Manfaatnya dalam mengidentifikasi proses dengan menggunakan diagram SIPOC adalah yang pertama, kita bisa menentukan batas atau lingkup proses. Jadi tidak terlalu luas ya. Kalau misalnya proses menjahit ya proses menjahit saja, tidak sampai ke proses penjualan. Jadi ada batasan setiap proses. Yang kedua, mengidentifikasikan output dan gap-nya dengan persyaratan customer. Nah, ini kita pengen tahu nih siapa sih customer kita, outputnya seperti apa, dan apa ada gap-nya dengan persyaratan customer atau ekspektasi dari customer. Yang ketiga, mengidentifikasikan stakeholder project. Ya, siapa aja sih pihak-pihak yang terkait dari aktivitas bisnis kita. Yang keempat, menghindari detail proses secara berlebihan. Ya, karena kalau terlalu detail juga kurang baik juga ya, kita jadi jelimet lah istilahnya. Yang kelima, membantu perencanaan dan sasaran pengukuran. Ya, jadi kalau kita bisa memetakan proses, kita bisa lebih mudah membuat rencana ataupun sasaran pengukuran. Ini contohnya kurang lebih. Kalau kita gambarkan SIPOC-nya seperti ini. Misalnya contoh di koperasi simpan pinjam, ada input, proses, dan output ya. Inputnya tentu penghimpunan dana, outputnya adalah penyaluran dana. Nah, prosesnya bisa ada pencatatan, bisa ada alokasi penggunaan modal, ya tentu harus ditentukan ya. Dari dana yang terhimpun sekian, itu ya berapa sih yang disalurkan, ya berapa sih yang harus
digunakan untuk biaya operasional, berapa sih yang harus dicadangkan, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke alokasi penggunaan modal. Nah, supplier adalah pihak yang memberikan input. Dalam hal ini adalah anggota koperasi. Customer adalah pihak yang memanfaatkan output, yaitu nasabah, baik anggota maupun calon anggota. Nah, jadi kalau kita runut proses diagram ini ya, pertama anggota koperasi memberikan uang atau simpanan sehingga bisa terhimpun dana untuk koperasi. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan, ya pertama dicatat dulu, kemudian dialokasikan nih untuk apa saja pemanfaatan dana tersebut. Yang kemudian disalurkan outputnya produk penyaluran dana atau produk pembiayaan, nah, yang digunakan oleh nasabah, ya, baik anggota maupun non-anggota. Contohnya adalah UMKM. Nah, jadi customer-nya UMKM contohnya. Diagram SIPOK ini memberikan gambaran umum mengenai proses operasional yang dilakukan dalam aktivitas bisnis koperasi simpan pinjam. Ya, ini gambaran umum ya. Ini gambaran umum, artinya general ya. Tidak terlalu detail. Kalau kita detailkan lagi bisa saja nih penyimpanan dana kan ada simpanan produk pun ada banyak ya, ada simpanan wajib, simpanan pokok dan seterusnya. Ini juga alokasi juga bisa didetailkan lagi. Output juga bisa didetailkan lagi dan ini juga bisa didetailkan lagi. Jadi ini adalah gambaran umum. Jadi setidaknya kita punya, seperti perkuliahan di awal tadi ya, saya memberikan gambaran umum big picture dari perkuliahan ini. Ini kurang lebih SIPOK itu juga memberikan big picture atau gambaran besar atau gambaran umum dari proses yang dilakukan oleh koperasi. Dan ini juga bisa diimplementasikan di entitas lainnya, di industri lain seperti perusahaan manufacture, seperti perusahaan jasa dan seterusnya. Ini kita masuk ke SOP. SOP Standard Operating Procedure adalah gambaran detail dari aktivitas proses bisnis. Jadi kalau tadi kita bicara SIPOK itu gambaran umum, gambaran yang besar ya, gambaran big picture. Nah, kalau kita bicara SOP dia lebih detail lagi. Ini definisi SOP ya. Ya, ada saya lihat 2015 merupakan panduan ya. SOP adalah panduan, kemudian Wikijat 2008, SOP adalah urutan langkah-langkah ya. Jadi panduan dalam bentuk urutan langkah-langkah. Cipta Atmoko ya menjadi pedoman atau acuan yang sama ya, panduan, pedoman, acuan. Kemudian Instansi 2010 SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibukukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan kegiatan. Nah, ini detail ya. Jadi kalau kita ringkas, SOP itu adalah panduan, pedoman atau acuan yang isinya adalah urutan langkah-langkah ya. Urutan langkah-langkah maksudnya urutan-urutan proses atau proses-proses yang harus dilakukan oleh pengelola atau oleh PIC ya. Yang proses tersebut atau SOP ini harus didokumentasikan. Jadi dibentukkan dari dokumennya, dokumen SOP. Nah, ini kita bicara apa, kita bicara waktu, kita bicara tempat, dan bicara siapa sih yang melakukan. Ya, nah, jadi SOP ini. Jadi tadi kita sudah bicara SIPOK ya. SIPOK itu gambaran besarnya, didetailkan lagi ke dalam SOP, ini lebih detail lagi. Yang menjadi SOP dia akan menjadi acuan atau pedoman dari PIC untuk melakukan aktivitas pekerjaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kasir nih, kasir di koperasi, itu apa aja sih SOP-nya? Prosesnya apa? Proses misalnya penerimaan simpanan. Suppliernya siapa? Anggota. Inputnya apa? Inputnya adalah uang kas. Prosesnya apa? Prosesnya adalah pencatatan simpanan. Outputnya laporan. Customernya supervisor dari kasir atau misalnya manajer keuangan dari koperasi. Nah, seperti itu ya. Bisa kita petakan. SOP-nya lebih detail lagi. Nah, apa sih manfaat SOP? Ya, ini kita coba kutip dari penjelasan Menteri Pendayaan Aparatur Negara ya, Permenpan nomor 21 11 2008 ya. Manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah sebagai standarisasi cara ya.
standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Jadi kalau kita punya standarisasi tentu akan mencegah, akan mengurangi kesalahan ya, dan juga kelalaian. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Ya, jadi kita kasih SOP nih, kita kasih buku panduan nih, seperti ini panduannya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, makanya dengan adanya standar ini dia bisa lebih mandiri dan tidak tergantung pada atasannya. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam menjalankan tugas. Ya, jadi ada dokumentasinya. Akuntabilitas itu artinya bisa dicek ya, akuntabel, bisa dicek, bisa ditelusuri, bisa diaudit. Nah, itu namanya akuntabel. Akuntabilitas ini bisa meningkat karena ada dokumentasi dari pekerjaan-pekerjaannya yang sudah dilakukan. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, jadi selain dia sebagai standar urutan langkah-langkah kerja, dia juga bisa menjadi alat untuk melakukan evaluasi ya. Misalnya mana sih proses yang tidak efisien, masih proses yang tidak memberikan nilai tambah dan seterusnya. So, dari 10 proses, kita evaluasi cukup 8 aja nih yang harus dilakukan sehingga nanti akan direvisi SOP-nya. Yang kelima, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Ya, tentu kita kalau merekrut orang baru, kita berharap dia cepat bisa bekerja dengan baik ya. Nah, SOP ini karena dia standar, maka orang yang lama maupun orang yang baru bekerjanya akan sama ya, karena sesuai standar ya. SOP-nya bilang ada 5 langkah atau 5 aktivitas, ya, ada 5 aktivitas yang harus dijalankan, maka semua orang akan menjalankan 5 aktivitas tersebut. Contoh kasir, pada saat menerima uang dia harus menjalankan 5 aktivitas, ya, kasir A sama 5 aktivitas, kasir B juga 5 aktivitas. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik yang ada standarnya. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari. Nah, ini pedoman ya, tadi sudah dibahas. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Nah, ini juga harus dihindari nih. Ya, kalau yang hijau ini meningkatkan, kalau yang orange ini menghindari ya, tumpang tindih. Artinya redundant, ada duplikasi pekerjaan. Jadi satu pekerjaan dilakukan oleh 2 orang itu kan tidak efisien ya. Nah, SOP ini membantu memetakan mana sih proses-proses yang mungkin secara tujuannya sama, tapi dilakukan oleh 2 orang. Nah, itu kan sayang ya. Lebih baik 1 orang saja, 1 orang ini bisa melakukan pekerjaan yang lain. Yang ke-9, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Nah, jadi kalau ada kesalahan nih, ada komplain dari anggota misalnya, bisa kita telusuri nih, prosesnya mana aja sih. Oh, ternyata proses yang ketiga yang salah, yang keliru seperti itu. Nah, ini membantu penelusuran ya. Yang ke-10, menjamin proses pelayanan tetap berjalan sampai dalam berbagai situasi ya, karena dia standar, jadi situasi seperti apapun dia akan berjalan sesuai standar gitu ya, sama lah, posisi seragam gitu. Adapun penyusunan SOP ya, pertama kita petakan proses bisnis utama. Tadi ya SIPOC misalnya, untuk secara high level ada SIPOC. Di sini kita sebut proses bisnis utama. Yang kedua, pemetaan proses bisnis masing-masing bagian. Ya, jadi dari bisnis utama diturunkan masing-masing bagian. Yang ketiga, penyusunan detail proses bisnis per proses secara diagram alur. Nah, jadi ada proses bisnis dan per proses ya, didetailkan lagi. Dan biasanya dibuat dalam bentuk diagram alur atau flowchart. Nah, yang keempat, selain proses bisnis, SOP juga memuat dokumen yang digunakan, instruksi kerja. Ya, jadi dalam bentuknya diagram alur, flowchart, ya, isinya urutan pekerjaan, dan selain urutan proses atau pekerjaan juga ada dokumen yang digunakan. Dan juga ada instruksi kerjanya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita coba
tahapan penyusunan SOP ya, kita lakukan pemetaan proses bisnis utama ya. Misalnya di sini kita tadi pemasok ya, supplier, mengadakan bahan baku. Setelah diadakan bahan baku sudah ada, kita simpan, kita buat rencana produksi, kemudian kita produksi, atau pelanggan melakukan pemesanan ya. Produksi kita jual langsung ataupun dikirim kepada pelanggan. Nah, ini contoh pemetaan proses bisnis utamanya. Ini kita bicara proses ya. Jadi ada input, proses, dan ada outputnya. Ini dalamnya proses. Inputnya ada di sebelah sini. Inputnya adalah bahan baku. Ya. Ini ada saipoknya, pemasoknya. Ini ada customer ya, pelanggan. Ini ada apa namanya outputnya kalau kita bicara saipok. Nah, ini proses bisnis utamanya dari mulai pengadaan bahan baku, produksi sampai penjualan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari proses utama ini kita turunkan lagi nih ke dalam bagian masing-masing bagian. Contohnya adalah proses bisnis, marketing, dan sales. Ya. Jadi setelah diproduksi, kemudian dijual nih, dijual secara langsung ataupun ada mekanisme pemesanan, baik secara langsung maupun pemesanan. Nah, penjualan langsung ini juga bisa dijual langsung ataupun dikirim ya, ada pengiriman. Mungkin zaman sekarang kan lagi istilahnya online shopping lah ya, pengiriman. Nah, seperti itu. Kemudian ada keluhan pelanggan nih, kalau di masalah pengiriman atau masalah produk. Ya. Nah, di atas lagi ini ada masalah sumber daya manusia, pegawainya, dan juga masalah keuangan ya, dan laporan-laporan lainnya. Nah, ini kita bisa kita petakan dari sebelumnya. Ini yang sebelumnya proses bisnis utama ya, proses bisnis utama ya. Tadi kita lihat ini, nah ini proses bisnis utamanya, kemudian diturunkan ke bagian marketing dan sales ya. Ada lainnya, ini kita petakan lagi ke dalam bagian produksi ya. Jadi kan penjualan, sekarang kita produksi apa aja sini? Oh, produksi ada inventory of raw material, ya ada penyimpanan, ada persediaan ya, planning and production control, PPC ya, PPC ya. Rencana produksi harian, perintah kerja, laporan produksi harian. Misalnya, oh target kita adalah produksi sebanyak, misalnya kalau kita bicara pakaian sebanyak 1 kodi misalnya 1 hari. Nah, itu dibuat di planning dan production control. Nah, untuk membuat 1 kodi pakaian ini, kita perlu berapa sih bahan mentahnya ya? Nah, nanti kita koordinasikan atau kita mintakan kepada supplier kita. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh untuk membuat SOP. Jadi dari proses bisnis utama kita turunkan per bagian. Tadi ada marketing and sales, yang ini ada bagian produksi. Nah, ini misalnya contoh salah satu bentuk SOP ya. Tadi kan ini menjadi satu standar ya, atau acuan atau pedoman. Nah, ini contohnya detail proses bisnis, proses dokumen dan instruksi kerja. Ya, ini contohnya detail proses bisnis. Prosesnya proses apa? Proses penerimaan setoran anggota. Nah, ini nama prosesnya. Penerimaan setoran anggota. Siapa aja yang terlibat atau yang PIC-nya? Ada anggota, ada kasir, dan ada bagian keuangan. Nah, gitu ya. Cara baca begitu. Nah, ini anggota. Nah, ini dalam bentuk diagram alur ya. Ini flowchart ya, flowchart. Dan juga urutan-urutan proses. Nah, ini ada urutannya nih, ada panahnya nih, urutannya kemana aja nih. Contoh misalnya pertama anggota, bisa ada selesai ya. Mulainya datang ke kantor, kemudian menemui kasir. Nah, ketika nasabah menemui kasir, apa yang harus dilakukan oleh kasir? Pertama, dia memberi salam, menanyakan tujuan anggota. Pagi Pak, ada yang bisa dibantu, seperti itu ya. Nah, misalnya contoh ini kan karena ini setoran anggota, maka berarti dia tujuan dari anggota ini adalah menyetorkan simpanan ya. Setelah menyetorkan simpanan, kasir memeriksa keaslian uang yang akan disetor, kemudian meminta nomor anggota atau kartu anggota, menghitung jumlah uang, menginput data pada sistem, memberikan bukti setor kepada anggota. Ini harus dilakukan kasir nih. Pertama dia harus memberi salam dulu. Jadi
karena SOP-nya harus memberi salam, maka semua kasir akan memberikan salam pada saat nasabah menghampiri kasir atau anggota menghampiri kasir. Jadi kasir A, B, C, D, E, F, D, F, H, I, J, K, L gitu ya. Itu semuanya akan sama, akan memberikan salam. Assalamualaikum Pak, Bu, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Nah, itu akan sama. Jadi ketika siapapun kasirnya, dia akan memberikan salam. Nah, itulah salah satu gunanya dari penyusunan SOP ini. Jadi prosesnya sama semua. Nah, ini proses di kasir, ini proses di bagian keuangan. Di mana dia mulai bekerjanya di saat setelah kasir menginput data pada sistem. Jadi pada saat store, kemudian kalau zaman dulu tuh manual ya, masih tulis di buku ya, tulis di buku. Buku ini si A anggotanya misalnya hari ini tanggal sekian menyetorkan uang sekian, saldo sebelumnya berapa, jadi saldo jadi berapa, seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak pakai buku lagi ya, kita secara sistem. Jadi setelah dihitung semua uang yang asli jumlahnya sesuai, nah kita input berdasarkan nomor anggota ya. Jadi anggota nomor sekian menambahkan setoran sejumlah 1 juta misalnya. Nah, setelah diinput di sistem ini, maka bagian keuangan akan menghitung total setoran tunai. Nah, ini dia akhir hari ya, misalnya sore-sore setelah tutup koperasi tutup untuk proses setoran, dia akan menghitung total setoran tunai ada berapa hari itu, kemudian membuat laporan harian setoran dan selesai gitu ya. SOP ini seperti ini. Jadi dia bisa bisa juga kita lakukan penelusuran ketika ada kesalahannya di mana sih gitu ya. Ini prosesnya, dan juga ada dokumennya apa aja sih? Dokumennya bukti store ya. Jadi pada saat menginput data pada sistem, dia akan mencetak bukti store, kemudian bukti store diberikan kepada nasabah atau anggota. Nah, ini dokumennya adalah bukti store. Ini sama ya, anggota juga bukti store, menerima bukti store, dokumennya sama. Nah, sementara kalau dokumen dari bagian keuangan adalah laporan setoran harian. Nah, ini dokumennya apa aja sih yang dibuat ya. Yang terakhir ada instruksi kerja. Nah, ini contohnya instruksi kerjanya ini di langkah ini ya, memeriksa keaslian uang yang akan di-store. Nah, ini ada instruksi kerjanya. Kasir menggunakan inframerah untuk memeriksa keaslian uang yang diberikan anggota. Dan ini memberikan bukti store kepada anggota ya. Instruksi kerjanya, bukti store harus dicetak secara sistem ya, jadi tidak manual ya. Tidak menggunakan kwitansi yang pasar gitu ya. Kemudian ini juga memeriksa kesesuaian fisik uang dengan data sistem. Jadi secara sistem yang diinput kasir ini, jumlah setoran pada hari itu adalah misalnya 15 juta. Dan dia harus menyesuaikan nih, harus memeriksa nih si bagian keuangan ini. Benar nggak uang cashnya ada 15 juta? Kalau tidak ada, kalau selisih, misalnya secara sistem 15 juta, tetapi secara fisik hanya 14.500.000, ya berarti 500.000 kemana nih? Nah, itu harus diperiksa. Nah, cara meriksa gimana? Nah, kita bisa melihat SOP ini. Mana proses-proses yang tadi benar nggak sih? Kasir menghitung uangnya benar nggak? Jangan salah gitu ya. Jangan salah. Atau misalnya ada uang palsu nih, berapa lembar, nah itu mungkin di take out atau gimana, tapi di inputnya berbeda dengan uang fisik. Nah, itu ya. Jadi SOP itu banyak gunanya ya, selain untuk prosedur, pedoman, dia juga bisa menjadi alat bantu untuk melakukan evaluasi proses atau pemeriksaan. Nah, dan yang terakhir ada sistem dan aplikasi. Nah, ini contohnya ada koperasi simpan pinjam 4.0 ya, ada aplikasi layanan keuangan untuk koperasi. Ya. Sejalan dengan tren digitalisasi, koperasi pun melakukan transformasi digital, baik dalam platform web ataupun mobile. Nah, ini bentuk web ya, ini dalam bentuk mobile apps ya di handphone. Aplikasi digital tersebut akan sangat membantu proses operasional koperasi. Mungkin tidak hanya bagi koperasi ya, dia juga bagi pelanggan juga akan mempermudah ya. Kan zaman sekarang ini kan sudah semuanya serba digital ya, semua sudah membuat aplikasi. Semua bank, institusi keuangan mungkin sudah punya aplikasi mobile apps ya.
Jadi kita mau cek saldo, kita mau transfer, mau apapun, cukup menggunakan handphone seperti itu. Nah, manfaat penggunaan aplikasi koperasi ini yang pertama penerapan SOP secara sistem sehingga mencegah human error. Jadi misalnya tadi kita sudah buat SOP, itu kita bisa sesuaikan dengan sistem yang akan kita bangun, ya, aplikasi komputer ya. Jadi misalnya si kasir ini harus mencetak bukti setor secara sistem. Artinya pada saat dia menginput uang, menginput pencatatan uang di sistem, maka secara otomatis sistem akan mencetak bukti store. Seperti itu. Nah, itu bisa di SOP yang tadi, yang sebelumnya ini. Nah, SOP yang sebelumnya ini itu bisa dibuat by system ya. Jadi pada saat dia menginput data pada sistem, maka sistem komputer akan mencetak bukti store dan data ini akan masuk ke sistemnya atau bagian keuangan, langsung bikin laporan hari ini, jam ini, detik ini masuk setoran sekian. Nah, itu bisa seperti itu, bisa diatur ya. Jadi SOP ini bisa dibuat secara sistem sehingga mencegah human error. Yang kedua, pencatatan transaksi secara detail sesuai kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan laporan transaksi hingga pembentukan laporan keuangan. Ya, jadi transaksi secara detail tercatat ya. Kalau kita pakai buku mungkin ada yang terlupa ya, mungkin ada tulisan tangannya agak susah dibaca, jadi jumlahnya jadi tidak jelas ya. Tapi kalau secara sistem harusnya sih lebih jelas ya. Yang ketiga, penyusunan laporan transaksi hingga pembentukan laporan keuangan ya. Tadi ya di bagian keuangan harus membuat laporan harian, kemudian nanti pada akhir bulan dibuat laporan keuangan, pada akhir tahun nanti dilaporkan ya secara resmi di laporan keuangan. Yang keempat, pengamanan data dan dokumen yang digunakan dalam transaksi database koperasi ya. Jadi misalnya si anggota menyerahkan KTP, fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP itu kalau disimpan di outner atau di lemari berangkas ya, mungkin dia bisa hilang, tercecer ya. Tapi kalau disimpan secara elektronik ya, dalam bentuk gambar di komputer mungkin bisa lebih aman gitu ya. Kan nggak mungkin data komputer itu lecek atau seperti apa gitu ya. Yang terakhir adalah alat bantu dalam melakukan pengawasan terhadap proses operasional. Jadi tadi misalnya pada saat bagian keuangan membuat laporan harian, dia harus mengecek data sistem dengan uang fisik yang ada. Ya, fisik uang yang ada. Ya, misalnya data sistem 15 juta, nah fisik uang harus 15 juta. Kalau dia tidak ada selisih, berarti ada kesalahan nih. Nah, ini adalah fungsi pengawasan ya. Yang terakhir tadi fungsi POAC, controlling. Nah, ini masuk ke pengawasan. Nah, jadi dalam konteks nah ini manfaat sistem aplikasi selain dimanfaatkan dalam proses operasional transaksional ya, dia juga bisa menjadi alat bantu untuk fungsi pengawasan. Nah, ini adalah referensi baca-bacaan tambahan yang bisa teman-teman baca ya, pelajari lebih lanjut ya. Jadi nah, sekian program kita pada materi ke-7 ini tentang sistem dan prosedur koperasi ya. Tadi penjelasan sistem dan prosedur ini dimulai dari fungsi manajemen ya, bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan baik ya, harus di-manage dengan baik ya. Oleh karena itu kita bicara fungsi manajemen, POAC, planning, organizing, actuating, dan juga controlling ya. Dalam tahapan planning tadi kita bicara rencana strategis atau rencana kerja tahunan. Dalam tahapan organizing dan actuating kita bicara rencana strategis dan juga kebijakan dan program kerja yang akan dijalankan, termasuk penggunaan sistemnya. Dari sisi controlling tadi kita bicara juga membahas tentang manfaat dari sistem atau aplikasi ya dalam melakukan fungsi kontrol, dan juga manfaat dari SOP ya, penyusunan SOP itu juga bisa masuk selain dalam ranah actuating juga dalam ranah controlling ya gitu ya, pengawasan. Baik. Kurang lebih seperti ini pembahasan kita pada kali ini.
Jadi koperasi syariah ataupun lembaga simpan pinjam syariah harus di-manage dengan baik dan profesional gitu ya. Agar proses berjalan dengan baik dan hasil juga yang kita dapatkan insya Allah juga menjadi baik. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.